Halo, selamat malam dan selamat datang di TNM episode malam minggu. Oke, kita masuk email ya. Oh, nih, ada kata-kata bagus nih. Oke. Hai Andri. Halo. Perkenalkan, aku Novi. Berasal dari salah satu kota di Riau. Aku akan menceritakan sedikit kisah yang pernah aku alami. Yang cukup aneh, tapi juga agak creepy. Lebih creepy mana sih? Cecetan, deket segala macam tapi 3 tahun tidak dianggap apa-apa. Creepyan itu dong. Saat itu, sekitar tahun 2017, aku berkenalan dengan seorang cowok lewat Line Nearby. Ada loh yang make itu ternyata. Jadi dulu ya, di 2012-13 kalau gua nggak salah. Itu awal-awal pertama banget ramenya Nearby gitu. Waktu itu dari Kakao Talk. Kakao Talk tuh kita ada yang kayak di shaking nih. Kakao Talknya di shake, terus nanti ketemu orang yang punya aplikasi Kakao Talk dan ada di sekeliling tempat itu. Itu Nearby. Line juga mengeluarkan yang seperti itu, tapi Line Nearby, come on. Siapa yang make? Sebut saja namanya Al. Setelah cukup sering chat, aku akhirnya mengetahui bahwa umurnya 4 tahun di bawah aku. Saat itu aku berumur 27 tahun dan dia 23 tahun. Aku sempat ragu dengan gap umur kami yang cukup lumayan ini. Tapi dia nggak masalah jika aku lebih tua darinya dan mengatakan bahwa dia ingin serius. Dia juga mengaku bahwa pekerjaannya adalah seorang driver Gojek. Penyebutan profesi ini penting karena akan berhubungan dengan cerita berikutnya. Oke. Singkatnya, sekitar seminggu berkenalan, di malam minggu dia mengajakku untuk ngedate. Anjay, ngedate. Dia mengajakku untuk pergi nonton film. Aku setuju dan akhirnya kami pergi ke sebuah mall. Aku mengira dia akan mengajakku untuk nonton bioskop. Ternyata bukan. Alih-alih, dia malah mengajakku nonton bioskop mini. What is bioskop mini? Oh, bioskop mini, bioskop yang ada kasurnya. Oke. Jujur, aku belum pernah menonton di tempat tersebut. Saat di dalam ruangan, aku akhirnya tahu maksud mengajakku nonton di sana. Saat aku fokus menonton, dia tiba-tiba menciumku dan mencoba untuk waduh, creepy sekali ini cowok-cowok kayak gini. Aku berontak dan menamparnya. Nggak keras sih, tapi cukup buat peringatan. Ya iyalah, siapa yang mau digrepe-grepe seperti itu? Mana belum ada kejelasan lagi. Nah, maksudnya kalau ada kejelasan. Ternyata tamparanku gak berarti apa-apa buatnya. Dia tetap berusaha untuk menyentuhku. Aku akhirnya minta untuk pulang. Ya Allah. Udah masih muda, otaknya kagak ada muda-mudanya. Apakah selesai sampai di situ? Oh, tentu tidak dong. Iyalah, kalau selesai ini panjang buat apa nih? Dia masih berusaha menghubungiku. Dia juga bilang akan mengantar jemput aku pergi dan pulang kerja. Aku sih sudah menolak, tapi dia kekeh tetap ingin melakukannya. Seminggu kemudian, dia mengatakan ingin mengajakku ke hotel. Bukan buat mesum katanya, tapi ingin berduaan aja tanpa gangguan. Ya, aku tentu menolak ajakannya. Tentu ditolak lah, ini cowok-cowok kayak gini kagak ada otaknya apa ya? Bro, masa lu tiba-tiba, ayo nanti minggu depan ke hotel, masa gitu? Masa lu pikir apa yang bisa dilakukan di sana? Lu pikir akan ada konferensi meja bundar? Kagak dong. Ya tentu untuk melakukan hal-hal yang diinginkan, tapi tentu tidak diinginkan. Ini otaknya siapapun cowok ini, lu gaplok bego. Otaknya diganti sama kecambah meterong. Akhirnya aku sampai di batas kesabaranku. Aku mengatakan padanya bahwa ingin udahan aja. Bukan cuma karena sifat kekanakannya, tapi juga karena obrolan kami yang lumayan gak nyambung. Aku cerita apa, dia tanggapannya apa. Kadang aku yang harus maklum dengan hal ini, tapi dia tetap gak mau melepaskan aku. Out of nowhere, dia mengajakku untuk ta'aruf. Kira-kira gini obrolannya. Kita ta'aruf aja ya. Maksudnya? Iya, ta'aruf, biar bisa serius. Tapi aku mungkin ta'arufnya bukan cuma sama kamu aja. Mungkin aku bakal ta'aruf juga sama 2-3 cewek lain nih. Kan ta'aruf gak ada batasan buat sama beberapa orang. Oh ya udah, ta'aruf sama mereka aja deh, aku ngalah gitu. Sepertinya Nopal tidak terlalu buruk. Ngantar, nanti dulu. Abis ini gue langsung ini cabut. Kesal? Tentu.
Absurd banget mau ngajakin ta'aruf tapi sebelumnya pernah ngajakin mesum. Aneh, aku akhirnya memblokir kontaknya karena sudah tidak tahan dengan sikapnya, sifatnya yang cukup aneh itu. Sebenarnya masih ada lanjutan obrolan kami setelahnya, tapi aku sudah lupa apa yang kami bicarakan. Telu. Kesal. Tentu. Absurd banget mau ngajakin ta'aruf tapi sebelumnya pernah ngajakin mesum. Aneh. Aku akhirnya memblokir kontaknya karena sudah tidak tahan dengan sifatnya yang cukup aneh itu. Sebenarnya masih ada lanjutan obrolan kami setelahnya, tapi aku sudah lupa apa yang kami bicarakan. Apakah kebesaran cerita ini berakhir? Belum dong. And here come the creepy part of this story. Seminggu setelah aku memutuskan si Al ini, aku sering melihat ada driver Gojek yang mondar-mandir di sekitar rumah. Apa ini normal? Nope, rumahku masuk ke gang keluarga dan yang aku tahu keluargaku jarang memesan layanan ojek online. Terlebih lagi, motor yang digunakan mirip dengan milik si Al, Honda Beat kuning. Warna motor ini jarang dimiliki oleh orang-orang di kotaku. Pernah waktu itu saat itu malam hari, setelah aku pulang dari kantor dan baru selesai memasukkan mobil ke dalam garasi dan aku akan menutup pintu garasi dari dalam. FYI rumahku nggak ada pagarnya dan garasi dekat dengan jalan. Ya, itu dia. I can confirm. Karena aku melihat wajahnya walaupun tertutup helm. Motor dengan warna yang sama dan helm yang sama yang biasa dia pakai. Aku buru-buru mengunci pintu garasi rumahku. Shock? Pasti. Saat itulah aku yakin memang dia driver Gojek yang selama ini mondar-mandir lewat di dekat rumahku. Anjing, creepy banget nih. Stalker. Mungkin di Jakarta atau kota besar lainnya tidak aneh banyak driver ojol yang lalu lalang. Tapi di tahun itu masih sedikit driver ojol yang berkeliaran di sekitar rumahku yang cukup sepi, apalagi di malam hari. Bukan cuma sampai di situ, beberapa bulan kemudian dia datang ke rumahku. Saat itu aku tidak mengecek dulu lewat jendela siapa yang mengetuk pintu rumah, karena memang aku sedang menunggu temanku. Kami akan berpergian keluar kota dan mereka akan berkumpul di rumahku. Dia meminta untuk mengobrol denganku, tapi aku bilang, aku akan pergi sebentar lagi dan akhirnya pamit pulang. Untung langsung pamit pulang anjing. Bukan cuma sekali dia datang ke rumah, tapi pernah di siang hari dia datang dan yang membukakan pintu adalah adikku. Padahal aku sudah bilang ke adikku kalau Al yang nyari aku, bilang aja aku nggak di rumah. Tapi emang dasarnya adikku ini bangsat. Dia memanggilku dan bilang ada teman yang mencariku. Aku agak terkejut ketika mengetahui kalau itu si Al. Dengan tangan yang bergetar dia meminta aku mengetikkan nomor teleponku. Handphone lamanya hilang katanya. Aku sedikit kasihan sih melihatnya karena mungkin saja dia mengerahkan segala keberanian untuk datang menemuiku. Entah kenapa aku memberikannya nomor teleponku. Mungkin karena iba sih. Sepertinya itu keputusan yang salah dan aku baru sadar dengan kebodohanku ini. Setelah itu dia kembali chat aku di WA. Aku hanya menanggapi sepotong-sepotong. Aku bilang kepadanya bahwa aku sudah memiliki pacar dan memintanya untuk tidak menggangguku lagi. Karena kesal, aku akhirnya ngeblok nomor WA-nya itu. Gangguan ternyata tidak hanya sampai di situ. Sekitar 1-2 bulan dia kembali menghubungiku lewat WhatsApp. Tentu dengan nomor yang baru. Aku mengatakan kepadanya bahwa aku sebentar lagi akan bertunangan. Jadi aku menegaskan ke dia untuk tidak menggangguku lagi. Well, itu cuma alasan sih. Aku cuma sudah gak ingin berkomunikasi dengannya. Dan aku kembali blok nomor teleponnya. Apakah berhasil? Nope. Di tahun 2019 aja mungkin ada sekitar 4-5 kali dia menghubungiku dengan nomor yang berbeda. Creepy sekali bos. Setelah nomornya aku blok. Setiap aku tahu kalau itu dia, aku langsung blok nomornya tanpa membalas chat terlebih dahulu. Di tahun 2020 mungkin ada sekitar 1-2 kali dia kembali menghubungiku. Alhamdulillah di tahun 2021 sepertinya dia sudah berhenti mengusikku dan semoga dia tidak kembali lagi. Takutnya 2021 dia ketemu mangsa baru men. Dan dia akan melakukan hal yang sama. Yang mana orang ini creepy dan pada akhirnya akan membahayakan orang lain. Serem gila. Kayaknya segitu aja yang bisa aku ceritakan. Maaf kalau ada kalimat yang salah atau penyampaian yang kurang tepat. Makasih juga udah membacain cerita ini. Semoga ada pelajaran yang bisa dipahami oleh pendengar yang lain. Kalian jangan jadi freak ya adik-adik. Semoga channel TNM bisa berkembang dan bertumbuh dengan baik. Regards, Novi. Thank you so much Novi atas ceritanya. Wow. Terima kasih banyak atas waktu luangnya kawan-kawanku sekalian. Terima kasih banyak sudah hadir pada malam hari ini. Sepertinya malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga cerita pada malam hari ini bisa membuat kita semua happy lagi menjalani kehidupan. Mohon diingat, kehidupan itu berat ya. Meskipun gak akan seberat cerita-cerita yang tadi, tapi ada beratnya lah, ada beratnya.
Terima kasih banyak atas waktu luangnya.